PSI di demo, PSI di mana-mana bubar, itu fenomena yang getir bagi Jokowi dan keluarga. Dan jangan membuat klaim Jokowi membangun, jangan. Tidak benar. Tokoh-tokoh kita tampil menegasikan itu semuanya, dan kita akan bangkit perlahan-lahan sebagai bangsa yang merebut kembali kedaulatannya dari kedaulatan yang dirusak oleh Jokowi dan orang-orangnya. Begitu, Bung. Ya, begitu, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa lagi. Ini peristiwa yang kita saksikan di depan hidung kita. Kaisang, Bung, Kaisang. Mau peras darah. Peras darah. Darah apa, Sang? Alah, Sang, kamu ngerti apa? Ngerti apa kamu ngomong? Lalu di kiri kananmu dan di kiri kanan bapakmu, kamu ingin merebut Jawa Tengah. Jadi kandang apa? Kandang kutu. Kandang apalah. Dan kalian itu kemudian memfitnah bahwa PDIP kalau tidak ada Jokowi tidak ada apa-apanya. Itu omongan yang beredar di sekitar kita, di depan hidung kita, di dekat telinga kita. PDI tidak apa-apanya kalau tidak ada Jokowi. Tunggu dulu, jangan main fitnah macam begitu. Jokowi tidak ada apa-apanya kalau tidak ada PDIP. Itu yang penting, itu yang benar. Jokowi bukan apa-apa kalau tidak didukung PDIP, bukan apa-apa. Benar, bukan apa-apa. Nah, terus dia mengkhianati. Sebutan ini tidak dari saya. Semua orang berkata Jokowi mengkhianati partai yang membuat dia menjadi orang penting. Dikhianati PDIP, diam saja, Bung. Mengkhianati PDIP diam saja, tapi akhirnya ada satu tindakan taktis, strategis, dan benar secara hukum, benar secara politik. Buanglah orang yang berkhianat pada partai. Mau apa? Bahwa orang yang berkhianat pada partai itu kemudian nyatek Bung Hasto. Bung Hasto kecatek itu, inginnya dipenjara. Nah, itu siapa yang punya ulah macam gitu? Itu ulah hati yang ringkih, jiwa yang penuh dengan rasa risih. Dia punya rasa risih, yang merasa keliru karena ada tindakan yang salah. Risih, tidak enak, ya karena memang dia salah. Dan dia ingin menutupi itu semuanya dengan nyatek Mas Hasto. Dicatek, tahu Bung, dicatek. Saya tidak ingin menerjemahkan. Kalau menggigit tidak saya pakai, saya lebih suka memakai kata nyatek. Hanya orang Jawa yang tahu itu, dan yang bukan Jawa, ya nyatek itu kata lain dari menggigit, tapi bagaimana menggigitnya. Nah itu, mereka selalu bicara, Jokowi membangun, jangan dilupakan tidak ada presiden yang membangun seperti Jokowi. Ya, tapi ada yang berlebihan. Barang siapa yang tidak senang pada Wus, tidak boleh naik kereta Wus. Itu keretanya Jokowi. Ya tunggu dulu, Bung, jangan asal menggonggong, jegok.
nek jegok jangan keras-keras. Punya Jokowi dari mana logikanya? WUS itu duitnya rakyat, duit kita-kita, dipakai membangun WUS. Perubahan dari G2G dengan Jepang yang murah, kita hanya wajib membayar utang, membayar bunga 1%, diubah menjadi B2B, business to business dengan Cina, yang bunganya 3 kali lipat, 3 kali lebih besar. Kalian ingin sebut Jokowi membangun, di situ Jokowi punya nama, Bung. Satu kelompok dalam masyarakat kita muncul sebagai kekuatan kesadaran politik dan hukum. Mereka merasa, dan perasaan itu benar, kedaulatan rakyat dikangkangi oleh penguasa yang namanya Jokowi dengan orang-orang dunia bisnis, kaum oligarki di balik itu semuanya. Kedaulatan rakyat direbut. Artinya kalau Anda ingin dengan bangga menyebut Jokowi membangun, tidak, Bung. Jokowi bukan Wisnu. Jokowi Siwa. Siwa yang menimbulkan kerusakan-kerusakan. Dalam tatanan hukum kita tahu konstitusi dirubah oleh Jokowi. Dalam tatanan hukum undang-undang KPK dirubah oleh kepentingan Jokowi, dan ada Pak, siapa namanya, ketua KPK yang dulu, Raharjo, dipanggil ke istana. Kita semuanya menyaksikan peristiwa itu lewat video. Suruh menghentikan urusan menelusuri kebenaran tentang Setia Novanto yang korup dalam urusan IKTP. Beliau, ketua KPK, dimarahi oleh Pak Jokowi, suruh menghentikan, dan beliau jalan terus. Beliau jalan terus. Itu orang keren itu, Pak Raharjo itu. Orang keren, jarang seperti itu. Jokowi kelipuk, jangan dibangga-banggakan sebagai membangun. Ya membangun, iya, kita tahu. Tapi yang dibangun dan yang dirusak oleh Jokowi, kita bisa lihat posturnya. Banyak kerusakan di tangan para tokoh nasional kita yang ingin merebut kembali kedaulatan rakyat dari tangan Jokowi dan dari tangan kaum oligarki. Itu suara orang-orang yang intisarinya tidak percaya kalau Jokowi membangun, Jokowi menimbulkan kerusakan, dan karena itu kedaulatan kita rebut kembali. Bung, dalam soal itu Jokowi harus cari juru bicara yang bisa bicara dengan data, dengan fakta, dengan argumen. Jangan hanya asal berbicara keras di media. Ya, waktu di media ada yang dengar, tapi sesudah kelar dari situ, siapa yang percaya? Jadi Bung, usaha mengancam PDIP yang begitu nyata sekarang ini, itu sebuah big nonsense yang tidak bisa diterima akal, Jokowi mau melakukan ini dan itu, Bung, dia di demo PSI di mana-mana bubar. Itu fenomena yang getir bagi Jokowi dan keluarga. Dan jangan membuat klaim Jokowi membangun, jangan. Tidak benar. Tokoh-tokoh kita tampil menegasikan itu semuanya, dan kita akan bangkit perlahan-lahan sebagai bangsa
yang merebut kembali kedaulatannya dari kedaulatan yang dirusak oleh Jokowi dan orang-orangnya. Begitu Bung, salam dari TV Anak Bangsa.